Organization atau WHO adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Tentu, masalah stunting ini memiliki dampak yang sangat tinggi terhadap kesehatan anak. Yang pertama adalah gagal tumbuh, yaitu berat lahir rendah, kurus, pendek, dan kecil, lalu terjadinya hambatan perkembangan kognitif dan juga motorik. Yang kedua adalah gangguan metabolik pada saat dewasa, di mana memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes serta obesitas. Isu stunting menjadi begitu penting dalam jangka panjang karena stunting memiliki dampak buruk tidak hanya terhadap perkembangan tubuh kembang si anak, tapi juga berdampak terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Lalu, jika stunting begitu penting, apa faktor penyebab terjadinya stunting? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyebab terjadinya stunting pada umumnya adalah rendahnya akses terhadap makanan bergizi, dan yang kedua adalah kurangnya asupan mineral dan vitamin. Namun, meskipun secara umum penyebab terjadinya stunting akibat kurangnya gizi terhadap ibu dan anak, tetapi juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya stunting. Di antaranya adalah faktor sosial kultural, faktor politik, faktor ekonomi, dan bahkan juga kesetaraan gender menjadi dasar penyebab terjadinya stunting. Perkawinan usia anak, kemiskinan, kekerasan berbasis gender, hingga ketimpangan gender dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga sumber daya lainnya terhadap perempuan menjadi salah satu yang sangat penting dalam mempengaruhi resiko terjadinya stunting. Tetapi, apa ya hubungannya kesetaraan gender dengan stunting? Simak video berikut ini dengan baik ya. Sebelum kami membahas mengenai kaitan antara isu gender dengan isu stunting, kami akan membahas mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga adalah saat hak dan kewajiban antara istri dengan suami itu sama dan setara. Selain itu, peran mereka juga sama. Peran di sini yang kami bahas adalah peran dalam mengurus kesehatan anak. Berdasarkan kelompok kami membahas dua latar belakang permasalahan mengapa stunting menjadi isu gender. Yang pertama adalah perempuan dididik sejak kecil untuk mendahulukan kepentingan laki-laki. Dalam konteks keluarga, istri biasanya dititik beratkan untuk memenuhi kebutuhan suaminya dahulu, baru melaksanakan tugas-tugasnya yang lain. Hal tersebut biasanya menyebabkan terabaikannya kebutuhan-kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan anak. Yang kedua, yaitu ketidakseimbangan peran perempuan dan laki-laki dalam pengasuhan anak. Berdasarkan riset Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2014, 75% responden menyatakan persoalan gizi adalah tanggung jawab perempuan. Padahal, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab dari suami dan istri. Hal tersebut juga sangat besar di mana perempuan tersebut adalah perempuan karir. Jadi, kebutuhan anak akan terabaikan dan angka stunting meningkat. Di Indonesia sendiri, stunting masih menjadi permasalahan serius yang masih banyak terjadi di banyak keluarga di Indonesia. Dan hingga sekarang, permasalahan ini masih belum juga terselesaikan. Terlebih lagi, sejak terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020, telah terjadi peningkatan persentase stunting di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terjadinya penurunan pendapatan keluarga, dan sulitnya akses bagi para keluarga untuk mengakses makanan bergizi mengingat dengan diberlakukannya pembatasan sosial oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan, isu kesehatan pada perempuan yang berdampak pada tingginya angka stunting di Indonesia seringkali dianggap sebagai permasalahan perempuan saja. Padahal stunting sendiri merupakan concern yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab bagi laki-laki, keluarga, dan masyarakat. Kesenjangan gender dalam keluarga juga seringkali mempengaruhi kesehatan perempuan, termasuk ibu hamil. Di beberapa daerah masih terdapat anggapan bahwa kesehatan ibu hamil hanyalah tanggung jawab perempuan. Begitu juga dengan kesehatan bayi, pemenuhan gizi pada balita juga menjadi urusan perempuan saja. Padahal, stunting dapat dicegah apabila kesetaraan gender terwujud. Nah, yang menjadi pertanyaan sendiri adalah bagaimana sih gender dapat berperan dalam mencegah stunting? Jawabannya sendiri sebenarnya cukup sederhana, namun hingga saat ini masih sulit untuk dipraktikkan. Pencegahan stunting harus dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, program, dan anggaran pembangunan tepat sasaran
khususnya bagi ibu hamil. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil atau Stunting tahun 2018 hingga 2024, telah mendampingi 23 kementerian atau lembaga agar mengarusutamakan kesetaraan gender pada setiap program dan anggaran termasuk pada isu stunting, sehingga diharapkan pendampingan tersebut dapat mencegah pertumbuhan stunting di Indonesia. Pemerintah memang sudah memberikan kepastian hukum dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Tujuannya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun, apakah itu saja cukup? Masalah stunting di Indonesia mungkin dikit demi sedikit sudah mulai teratasi. Sayangnya, sampai saat ini belum ada payung hukum bagi permasalahan baru yang timbul akibat stunting di Indonesia seperti masalah kesenjangan gender. Sebenarnya, pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan secara tegas mengatakan bahwa kesehatan bayi dan anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya celah masalah kesenjangan gender dalam isu stunting. Padahal, masalah kesenjangan gender merupakan masalah lainnya yang tidak boleh diabaikan loh. Adapun cara mengatasi serta apa yang harus diperbaiki dari isu ini akan dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi eksternal, yang kedua dari sisi internal. Dari sisi eksternal, pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan gender di mana suami dan istri memiliki peran penting dalam menjaga isu ini. Yang kedua, dari sisi internal, suami dan istri harus berkomitmen bahwa harus menjaga serta merawat anak secara bersama. Dan kemudian, suami dan istri harus menghindari adanya kekerasan rumah tangga secara fisik maupun verbal. Dan yang kedua, dalam proses menjaga anak, suami juga harus berperan penting.